Para musuh telah menculik Yang Mulia dari Amerkot. Tapi mereka tidak akan bisa mengambil Amerkot dari Yang Mulia. Yang Mulia lahir dari tanah ini dan mati di tanah ini. Dikatakan bahwa Abu harus direndam dalam sungai Gangga. Dan itu adalah dosa untuk tidak melakukan itu. Yang Mulia, ini akan jadi dosa yang lebih besar jika aku tidak mengambilmu dari Amerkot. Aku tidak bisa melakukan itu. Emas telah kembali ke tanah, tempat dia berasal. Ayo Ratu Gayatri, orang-orang sedang mencarimu. Kita harus meninggalkan Amerkot secepatnya. Aku tidak akan pernah meninggalkan Amerkot. Yang Mulia berdiam di setiap partikel di tanah ini. Dan aku tidak akan meninggalkan suamiku untuk pergi kemanapun. Ratu, tempat ini tidak bebas dari bahaya. Tolong jangan bersikeras. Kita harus pergi. Ibu Ratu, Yang Mulia hidup seperti singa dan mati seperti singa. Dia mengatakan kepadaku bahwa seorang pemberani mati sekali, pengecut mati berkali-kali. Apa yang ibu inginkan? Dia Yang Mulia Indravadan Singh, dia suami Ratu Gayatri Devi. Dan anak masa depannya harus mati berkali-kali. Bahwa harus hidup seperti pengecut? Tidak, Ibu Ratu. Amerkot adalah rumahku. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan rumahku. Ratu Gayatri bukanlah pengecut. Dan anak-anaknya juga bukan pengecut. Kemana kita akan pergi dari Amerkot? Tanah yang telah memberi perlindungan kepada ayahnya akan melindungi keluarganya juga. Ibu Ratu, ada tempat di Amerkot di mana kita bisa bersembunyi dari musuh. Aku tahu tempatnya. Ratu Gayatri. Ini bukan gua di hutanmu. Ini adalah istana kerajaan. Kau tidak bisa sembarangan menyekat tanganmu. Itu adalah tata Amerkot. Hanya raja yang memiliki izin untuk menyentuhnya. Kenapa kau menatapku? Aku tahu kalau kau besar. Tapi kau adalah kera. Dan seekor kera tidak pernah menatap pawang mereka sendiri. Ayo bangun. Serigala biasa melolong sepanjang hari di hutan. Aku tidak tahu bahwa seekor serigala juga melolong di kerajaan. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Aku adalah seorang raja. Hanya ada satu aturan di hutan. Orang yang berburu bisa makan daging. Apa kau melakukan perburuan? Hah? Ini bukanlah hutan. Ini Raja Amerkot. Setiap tempat yang Kaal tuju pasti akan menjadi hutan. Kau ingin dagingnya? Maka kau harus membunuh Kaal. Bunuhlah aku.
Ibu Ratu, tempat ini berada di dalam Amerkot. Tapi itu tidak ada di peta Amerkot. Tidak ada yang akan menemukan kita di sini. Bagaimana kau tahu tentang tempat ini? Kau bisa lihat, Ibu Ratu. Beberapa tahun yang lalu, garam digunakan untuk diproduksi. Dulu aku bekerja di sini, dan aku datang bersembunyi di sini untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Aku bersembunyi untuk waktu yang lama. Dan tidak ada yang bisa menemukanku di sini. Dan sekarang juga aku percaya bahwa tidak ada yang bisa menemukan kita. Kenapa kau terlihat gemetar, ha? Kaal sayang, ada apa dengan anakku? Kaal sangat marah hari ini. Sangat marah. Jika ini diarahkan ke arahmu, itu akan menyakitimu. Kau ingin berkelahi atau mati? Hah? Aku tidak ingin berkelahi atau mati. Aku ingin menyerah kepadamu. Itu adalah kesalahan. Kesalahan besar untuk membunuh yang mulia. Hanya ada satu orang di Amerkot. Berkelahi dengan siapa yang menyenangkan. Yang lainnya adalah... Ibu, katakan ibu, siapakah raja baru di kerajaan Amerkot? Sayang, sebelum mendeklarasikan Raja Amerkot yang baru, aturan kebiasaan dan tradisi menjadi... Katakan siapa raja yang baru. Dengar, Kaal, kau tidak mengerti. Ini bukan hutan, ini adalah istana, ini kerajaan. Di sini tradisi dan disiplin. Ibu! Aku memintamu untuk memberitahuku siapa raja baru di sini. Kaal, anakku sayang. Bicaralah. Siapa raja baru di Amerkot? Katakan. Kau, siapa lagi? Ibu. Raja Amerkot yang baru adalah Kaal. Kemarahan Kaal yang sangat kuat meninggalkan bekas luka. Amerkot adalah milikmu dan akan tetap jadi milikmu.
Tapi kau membutuhkan seorang anak yang bisa menjaga tahta ini. Dan putra pemberani itu adalah Kaal. Kau memiliki 2 putra, yang satu serigala dan yang satu singa. Dan yang pantas adalah aturan singa, kan, Bu? Iya, sayang. Aku memiliki 2 putra. Di antaranya, kau adalah singa. Untuk pertama kalinya, kemarahanku tidak merenggut siapapun. Dan itu adalah berita baik. Siapa yang akan menggantikanmu sebagai ibu? Dengar, Bu, sampai saat ini, kau hanya berlatih dengan pedang kayu. Tapi saat ini, kau punya pedang baja seperti Kaal. Kaal yang pemberani, Bu. Kaal bukan seorang pengecut seperti Canbada. Candravadan. Ya, Canbadan. Ya, Canbadan. Canbadan itu pengecut, kan, Bu? Hah? Iya, benar, Nak. Canbadan seorang pengecut. Ibu, hari ini aku akan menjadi raja. Aku akan menjadi raja hari ini, Bu. Dan hari ini aku akan menjadi... Apa namanya, Bu? Penobatan, Nak. Ya, kau benar. Penobatan. Penobatan akan berlangsung hari ini, Bu. Aku menaruh kepercayaanku pada dirimu berulang kali. Apa yang aku dapatkan sebagai imbalan atas kepercayaan itu? Ibu. Kau kehilangan putra yang sudah dewasa. Dan mendapat musuh yang mengerikan ini. Ibu. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi, Ibu. Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Jika kalian tidak berhenti tertawa, ini akan menjadi tertawa terakhir kalian.
Hai Raja. Hai. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu. Kami datang bukan untuk menertawakanmu. Kami datang memperingatkan Anda. Ya, untuk memperingatkan Anda. Namamu adalah Kal. Peraturan sampai kekekalan. Tapi duduklah di atas tahta ini setelah berpikir dengan matang. Itu adalah bara api. Sebuah bara. Musuhmu sendiri akan berada di dalam dan juga di luar. Benar. Kalian terlalu banyak bicara. Buat mereka diam. Raja, jangan memarahi kami. Kalau tidak kau akan hancur. Bawa mereka keluar. Potong kepala mereka berdua. Hai, orang-orang takut pada kutukan kami. Dan Anda mengambil hidup kami? Hah? Kau akan hancur. Kau akan hancur. Dia pikir dia prajurit yang sangat hebat ya? Hah? Hari ini kami akan mengutuk Anda. Anda akan mati. Anda akan mati. Anda akan mati di tangan seorang wanita. Gayatri? Bawa mereka pergi. Anda akan mati. Hai. Kal sayang, jangan bunuh hidup mereka. Bukankah penobatanmu berlangsung hari ini? Ini pertanda besar. Jika kau ingin mengambil nyawanya, ambil satu persatu. Kita pilih siapa yang lebih dulu. Jika kau ingin, ambil saja kehidupan Gayatri. Tunggu. Lepaskan mereka. Hai. Dengan rahmat Tuhan, semoga kau memiliki anak pemberani, tidak takut, dan tidak terkalahkan dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Dia akan tumbuh seperti ibunya dan juga ayahnya. Pemberani. Aku sudah mendengar dari orang tuaku bahwa sebuah lampu kecil sudah cukup untuk melempar cahaya dalam kegelapan. Dan kau, Ratu Gayatri, lampu itu sudah mulai terbentuk di rahimmu. Tunggu dan lihat saja, ini akan membuat terang dalam kegelapan ini. Darahmu dan yang mulia raja akan mengalir melalui nadinya. Berkat Ibu Ratu ada bersamamu. Kau akan melihat bahwa anak itu tidak akan menjadi anak biasa. Mulai sekarang anakku akan memiliki 3 ibu. Satu yang akan melahirkan, yang kedua yang akan melindungi, Dewi Kali, dan yang ketiga, Ibu Bumi, dia yang melayani anakku. Untuk hidupnya, tanah Amerkot, anakku akan lahir di sini, akan tumbuh di sini, dan akan mengambil kembali tahta ayahnya yang hilang. Dia adalah putri raja, dan dia harus menjadi Ratu Amerkot di tanahnya, karena dia anakku. Kaalku sayang, jangan abaikan kata-kata itu. Gayatri bisa membunuhmu. Kau harus menemukan dan membunuhnya. Sebelum dia menyerangmu, kau harus berhati-hati dengannya. Seolah-olah dia akan tetap di Amerkot, menunggu untuk mati. Padahal dia akan pergi dari Amerkot. Suamiku, sampai berapa lama keadaan seperti ini? Dalam keadaan ini, kita harus mengambil langkah sangat hati-hati. Apa yang kau maksudkan? Ibu Suri, ibu tidak perhatikan Yang Mulia menang di saat-saat sekaratnya.
Ibu Suri tidak tahu. Gayatri kan sedang hamil. Iya, aku pernah melihatnya. Cukup. Dalam hal ini Gayatri tidak boleh hidup untuk melihat matahari besok. Kaal, bunuh Gayatri malam ini juga. Apa kau ingat, Ibu? Kau telah menceritakan sebuah kisah di hutan ketika aku masih kecil. Dari Kans dan Krishna. Untuk Kans juga suara telah diumumkan dari langit. Dia adalah putra ke-8. Akan membunuhnya. Itu disebut ramalan. Ya, sama saja. Kans telah mendengar ramalan, tapi dia belum pernah mendengar pepatah ini. Jika penyebabnya dihapus, tidak akan ada konsekuensinya. Kans telah menunggu kelahiran anak-anak, tetapi aku tidak. Ibu dan anaknya, aku pastikan keduanya akan mati malam ini. Tapi menemukan Gayatri di Amerkot ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku tidak akan mencari jarum. Aku akan membakar tumpukan jeraminya. Pergi dan lihat setiap sudut-sudut Amerkot. Dan jangan lupa bunuh semua wanita yang sedang hamil. Aku akan bunuh kalian semua. Jika 9 bulan ke depan ada anak yang lahir di kerajaan ini, tidak peduli di mana Gayatri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dimanapun Gayatri berada, aku pastikan dia tidak akan selamat malam ini. Begitu juga dengan anaknya. Bahkan Tuhan tidak bisa menolongnya. Ratu, tinggalkan ketegaranmu. Kami tidak hanya akan meninggalkan Amerkot, tapi negara ini juga. Yang Mulia pernah belajar di London dan dia masih punya banyak teman di sana. Kita akan mulai hidup baru di sana. Tidak, Ibu Ratu. Lebih baik mati di negeri sendiri daripada tinggal di tanah asing. Ratu, kenapa kau tidak mengerti? Ada perbedaan besar antara keberanian dan kebodohan. Tapi tidak ada perbedaan antara cinta dan gairah. Aku menyukai tanah ini seperti mencintai Yang Mulia. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Tidak akan pernah pergi. Kenapa kau tidak mengerti? Kau tidak sendiri. Ada anak yang mulia di perutmu. Kau tidak tahu sakitnya kehilangan anak. Aku tahu itu. Tolonglah untuk mengerti, Ibu. Jika kita melarikan diri, sekali dalam ketakutan, maka kita akan terus berlari. Jika kita ingin menghilangkan rasa takut, kita harus menghilangkan Kaal. Kaal telah merebut semuanya dariku. Karena dia sudah menyerang terlebih dahulu. Sekarang aku yang akan menyerang. Dan bagaimana dengan anakmu? Hah? Apa kau tahu bagaimana itu akan mempengaruhinya? Anakku akan tumbuh. Bukan di bawah bintang-bintang, tapi di bawah bayang-bayang pedang. Abimanyu juga dalam rahim ibunya. Dia akan belajar apa arti pengorbanan, apa itu keberanian. Sekarang dia tahu bahwa hidupnya berhutang budi untuk negara ini dan juga tanah ini. Dia akan belajar kepahlawanan sejak kelahirannya. Dia akan melindungi tanah air saat dia tumbuh dewasa. Senjata Inggris ini sangat kuat. Bisa meledakkan kepala musuh dari kejauhan. Cup, tenanglah sayang. Tidak akan ada yang terjadi. Tenanglah sayang. Tidak apa-apa.
Tenang. Minggir. Jika kau terus melindunginya seperti ini, dia tidak akan menjadi raja. Apa kau pikir kalau ayahmu ini iblis? Hah? Kau benar. Ayahmu adalah iblis yang menyamar. Ini adalah aturan dunia. Orang yang berburu mendapatkan daging. Anak singa harus belajar memangsa. Sekarang ambil dan tembaklah. Tembaklah siapapun mangsamu. Ini. Ambillah. Ambil. Anak singa harus belajar, bukan anak manusia. Siapa yang memberitahumu kalau Kaal adalah manusia? Ketika kekuatan singa dan otak anjing bergabung, mereka menjadi Kaal. Putramu juga akan sama sepertiku. Kau mengerti? Demi Tuhan aku mohon, tolong jangan membimbing raja di jalan yang salah. Terkadang aku mulai mencurigaimu. Kenapa anak seorang Kaal begitu pengecut? Apakah kau berselingkuh dengan orang lain? Siapkan anak ini untuk berubah menjadi singa. Atau kau akan kulempar kembali ke dalam hutan. Apa kau mengerti? Siapa kau? Ratu Gayatri, tolong selamatkan kami. Ratu Gayatri, semua wanita hamil sudah terbunuh oleh pasukan Kaal dan mereka telah dibawa ke istana. Ratu Gayatri, tolong selamatkan hidup kami. Ratu Gayatri, tolonglah. Lakan, apa yang kau lakukan? Tempat ini harusnya tetap menjadi rahasia. Kau telah menempatkan Ratu Gayatri dan nyawa anaknya dalam bahaya. Bagaimana jika orang-orang itu datang mencari mereka? Maka bukan hanya satu, tapi banyak Gayatri. Sampai kemarin aku sendirian, tapi sekarang Ibu Dewi Durga telah memberiku pasukan. Pasukan? Pasukan apa? Pasukan ini. Bahkan seekor burung pipit bertarung melawan seekor elang untuk melindungi anak-anaknya. Kita adalah manusia. Ibu Ratu, kita lebih baik mati dengan kepala terangkat tinggi, bukannya hidup dengan kepala tertunduk. Jika bukan untuk diri kita sendiri, maka untuk anak kita yang belum lahir, kita akan tunjukkan kepada seluruh dunia
bahwa tangan kami tidak hanya memakai gelang, tapi bisa mengambil pedang juga. Ya, kita akan bertarung. Kita akan bertarung melawannya. Jika kau ingin bertarung, kau harus bertarung dengan persiapan penuh. Kami telah melihat tekadnya. Sekarang adalah tanggung jawab kita untuk membentuk persenjataan. Kami akan mengajari kalian bertarung. Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Ini ibunya Ratu Gayatri. Yang lain melarikan diri. Di mana Gayatri? Aku tidak tahu. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu, bahkan jika aku harus mati. Aku rasa orang-orang Amerkot sangat suka mati di tanganku. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu juga. Aku akan mengirimmu ke menantu tersayangmu. Tapi bukan di sini. Tapi di lapangan, aku akan membunuhmu di depan seluruh rakyat Amerkot. Pada saat itu putrimu datang untuk mengambil mayat suaminya. Saat ini kau masih hidup. Dia pasti akan datang menjemputmu. Bawa dia pergi. Informasi itu benar, Ratu Gayatri. Kaal sudah memberikan tantangan terbuka kepada kita. Dia akan menggantung ibumu di pasar besar Amerkot. Jika kau tidak menyerah padanya, dia akan melakukannya malam ini. Pria itu adalah setan. Aku akan selalu tinggal bersama ibu dan juga ayah. Apa seumur hidup kau akan tinggal dengan orang tuamu? Putri ibu kan seperti itu. Apakah ibu bisa hidup tanpa diriku? Tidak kan? Ibu. Gayatri. Biarkan ibuku mati. Adalah tugas anak perempuan untuk menyelamatkan ibunya. Tapi saat ini, aku bukan hanya anak perempuan, tapi juga seorang ibu. Dan aku juga seorang ratu Amerkot. Hubunganku dengan semua ibu di Amerkot. Aku tidak bisa mengorbankan begitu banyak nyawa hanya untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Aku kenal ibuku. Dia tidak bisa memaafkan dirinya jika terjadi sesuatu kepada anakku. Dalam upaya untuk menyelamatkannya. Tapi Gayatri, Ibu Ratu yang mulia telah memberitahuku. Mudah menjadi seorang ratu. Tapi sangat sulit untuk berperilaku seperti seorang ratu. Sekarang aku mengerti apa yang dia katakan. Mudah berjalan di ujung pedang, tapi sulit berjalan sebagai seorang penguasa. Tidak mudah bagiku untuk menjalani itu semua. Ibu Ratu, aku akan laksanakan tugasku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku sudah mengatur umpannya. Sekarang aku sedang menunggu burung itu.
Hari ini dia pasti akan mati. Gayatri, dimanapun kau berada, jangan datang ke sini. Jangan. Dengarkan orang-orang Amerko. Jika Gayatri tidak datang untuk selamatkan ibunya, bagaimana bisa dia selamatkan kalian semua? Hah? Gantung wanita ini. Tidak. Gayatri, maju jika kau ingin menyelamatkan nyawa ibumu. Ayo keluarlah. Aku hanya akan menghitung hingga 5. Satu. 2. 3. 4. 5. Gayatri tidak datang untuk menyelamatkan ibunya. Bagaimana itu mungkin? Apa dia benar-benar mati? Jika dia sudah mati, mengapa aku merasa sangat gelisah seperti ini? Ibu, jika kita membiarkan tikus ini hidup, suatu saat dia akan keluar dari lubangnya. Berhentilah memikirkannya dan lanjutkan perayaan kita. Dan tidak ada yang bisa mencegah perayaan ini. Semua ini terjadi seperti yang kau pikirkan, Ratu Gayatri. Kaal yakin sekali bahwa kau sudah mati. Atau kau sudah meninggalkan Istana Amerkot dan pergi sangat jauh, bahkan tidak akan pernah kembali lagi.
Sekarang cepat gantung dia. Tidak. Kau telah membuat hidupku berarti dengan melahirkanmu dari rahimku. Aku tidak sadar kalau gadis kecilku akan menjadi Ratu Gayatri. Kau sudah banyak berkorban, tapi aku tidak bisa membantumu saat kau dalam kesulitan. Apa yang bisa ibu bantu, Gayatri? Apa ibu ingin melakukan sesuatu untukku? Pergilah bersama saudara-saudara iparku. Karena kalian semua sudah tidak aman berada di Amerkot. Aku tahu, Ibu. Kau ingin tinggal di sini demi aku. Tapi sekarang, Ibu sudah menjadi penolongku. Sekarang pergilah, Ibu. Aku sudah bilang pada ayah untuk membawa Ibu pergi dari sini. Ibu adalah kekuatanku. Tapi jika Ibu tetap di sini, kekuatanku akan menjadi kelemahanku. Kau berpikir bahwa dia telah menggantung Ibu dan dia telah mengusirkan dari tempat ini selamanya. Biarkan dia di bawah ilusi itu. Sekarang pergilah, jangan khawatirkan aku. Dan tolong beritahu ayah bahwa anak perempuannya telah tumbuh dewasa. Jagalah dirimu. Anakku sayang. Sekarang mereka semuanya sudah pergi. Sekarang tinggal tunggu besok, Kal. Sekarang aku akan membalas pembunuhan yang mulia. Dan kau akan membayarnya dengan darahmu sendiri.